Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yang berjudul, Tuding Abu Nawas Curi Kalung, pria ini kena dihukum pancung. Alkisah, Abu Nawas sebagai penyair juga sosok jenaka penuh kecerdasan. Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, karena ia selalu dapat memberikan solusi atas segala macam masalah kenegaraan. Pada saat itu, mendapat posisi dan jabatan yang diinginkannya, di situ pasti ada yang tidak suka dan terbukti terjadi pada diri Abu Nawas, karena kedekatannya dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid, sehingga tak sedikit membenci dan menaruh dendam kepada Abu Nawas. Salah satunya seorang disebut dengan nama Fulan. Ketika suatu hari, si Fulan datang ke istana kerajaan untuk menceritakan sebuah kejadian yang baru saja dialaminya. Kemudian orang itu berkata pada Baginda Raja, "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Baginda." Kata si Fulan, "Serius, siapa orang itu, apa yang sudah diperbuat?" Tanya Baginda, "Mungkin sudah tahu bahwa orang itu adalah Abu Nawas telah melakukan perbuatan keji, mencuri kalung emas milik hamba." Jawab dengan nada sedih. Kemudian Baginda Raja meminta si Fulan untuk menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik hamba. Ia hanya ingin membeli kalung tersebut, namun tidak menjualnya," jelas si Fulan. Seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya. Baginda memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Abu Nawas tentu saja kaget, untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Abu Nawas mengatakan, "Ampun Baginda, apa ada buktinya? Orang ini membawa selendang milikmu." Baginda sembari menunjuk ke selendang Abu Nawas yang dibawa si Fulan. Kemudian bertanya, "Memang benar pemilik selendang itu Abu Nawas?" Menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha untuk memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia, karena pada akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Singkat cerita, setelah proses persidangan Abu Nawas divonis hukuman mati. Untuk menunggu hukuman mati karena terlalu banyak pengaduan yang disampaikan orang itu kepada Baginda Raja. Esoknya Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk dihukum mati. Baginda Raja lalu menanyakan permintaan Abu Nawas sebelum dihukum mati. "Hamba sedang tidak bergurau, Paduka," kata Abu Nawas. Dengan kata-kata tersebut, tentu saja membuat Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seorang yang aneh. Baginda tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang minta dihukum pancung. "Hamba minta dihukum pancung," teriak Abu Nawas, membuat semua orang di sekitar lapangan kaget, dan mereka heran kenapa Abu Nawas membuat keputusan itu. Baginda mulai curiga, mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas. "Baginda, hamba dihukum pancung. Jika memang itu pilihan hamba benar, maka hamba siap dihukum pancung. Di manakah letak kesalahan pilihan hamba, sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih dihukum pancung." Abu Nawas membuat Raja tercengang. Baginda Raja menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas. Sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun ditangguhkan, sampai dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Melalui proses yang panjang, beberapa hari berikutnya, para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Fulan. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan si Fulan harus rela tidur di balik jeruji besi, sampai beberapa tahun ke depan, akibat fitnah sehingga batunya kena si Fulan sendiri. Kisah selanjutnya, menanak nasi di atas pohon, cara Abu Nawas memperjuangkan keadilan bagi si miskin. Alkisah, ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon, tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. "Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 dirham, kata saudagar itu menyebar sayembara. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya.
Namun tidak ada yang tahan semalam, paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari, datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan aku beri hadiah 10 dirham, kata si saudagar. Baiklah akan kucoba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam, memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam, si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya, mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah. Bagaimana pendapatmu, bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu, untuk mendapat uang 10 dirham? Kalau kamu setuju, aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri mengiyakan. Moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan akan ku bayar upahmu. Setelah sampai waktunya masuklah si pengemis ke dalam kolam, hampir tengah malam, ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar, tetapi karena mengharap uang upah 10 dirham, ditahannya maksud itu sekuat tenaga, ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan, ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul, ia khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira, ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menyalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya, pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam, kamu pasti tidak kedinginan. Si pengemis tidak mau kalah. Panas api itu tidak sampai ke badan saya, selain apinya jauh, saya kan berendam di air, masa api bisa masuk ke dalam air? Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu. Dengan perasaan dongkol pengemis itu pulang ke rumah, sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, ucapnya dengan hati marah dan sedih, ia kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Hakim itu malahan membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara, namun ia tetap disalahkan juga. Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini, kata si pengemis dengan nada putus asa. Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hamba-Mu ini, mudah-mudahan, tiap-tiap orang yang benar Engkau menangkan, doa keluh kesahnya dalam hati, ia pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Di tengah kegalauannya itu, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. Hai, hamba Allah, tegur Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. Mengapa Anda kelihatan murung sekali? Padahal udara sedemikian cerah. Memang benar hamba sedang dirundung malang, jawab si pengemis, lantas diceritakan musibah yang menimpa dirinya. Jangan sedih lagi, kata Abu Nawas ringan, begitu mendengar cerita si pengemis. Insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku, niscaya kamu menang dengan izin Allah. Terima kasih banyak, Anda bersedia menolongku, kata si pengemis dengan mata berbinar. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. Apa kabar, hai Abu Nawas? Sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. Ada masalah apa gerangan hari ini? Kabar baik, ya Tuanku Syekh Alam, jawab Abu Nawas. Jika tidak keberatan, silakan Baginda datang ke rumah hamba, sebab hamba punya hajat. Kapan aku mesti datang ke rumahmu? Tanya Baginda Sultan. Hari Senin jam 7 pagi, Tuanku, jawab Abu Nawas. Baiklah, kata Sultan, aku pasti datang ke rumahmu. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam, kemudian ke rumah Tuan Hakim, dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Raja.
Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah, sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya berkumpul, Abu Nawas mohon kepada Baginda Raja untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah wajan besar pada sebuah pohon, memasaknya dengan cara menaruhnya di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya, maka Baginda pun memanggil Abu Nawas. Kemana gerangan si Abu Nawas, sudah masakkah nasinya atau belum? Gerutu sang Baginda. Rupanya gerutuan Baginda didengar oleh Abu Nawas, ia pun menjawab, tunggulah sebentar lagi tuanku Syekh Alam. Baginda pun bersabar, dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar, kata Baginda tak sabar. Sebentar lagi, ya Syekh Alam, sahut tuan rumah. Baginda mencoba bersabar, ia kemudian duduk kembali, tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis, tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi, ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu? Tanya Baginda Raja dengan heran. Abu Nawas pun bangkit, demi mendengar pertanyaan Baginda. Ya tuanku Syekh Alam, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga masak, jawabnya, menanak nasi. Tanya Baginda, mana periuknya? Ada, tuanku, jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. Apa? Tanya Baginda keheranan. Mana? Ia mendongakkan wajahnya ke atas mengikuti telunjuk Abu Nawas. Tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. Hai, Abu Nawas, sudah gilakah kamu? Tanya Baginda Raja. Memasak nasi bukan begitu caranya, periuk di atas pohon, apinya di bawah, kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi, ucap Baginda Raja pada Abu Nawas. Begini Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar, pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin, dan akan diberi 10 dirham, jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju, karena mengharap upah 10 dirham dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar, dengan alasan, anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Baginda Raja lengkap sesuai yang diceritakan pengemis itu pada Abu Nawas, dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya hamba berbuat seperti ini, ujar Abu Nawas. Boro-boro nasi itu akan matang, sergah Baginda Raja dengan cemberut. Airnya saja tidak bakal panas, karena apinya terlalu jauh. Demikian pula halnya si pengemis, kata Abu Nawas lagi, ia di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan, bahwa si pengemis tidak berendam di dalam air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu wajahnya pucat pasi, ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. Sekarang aku ambil keputusan begini, kata Baginda Raja. Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham, dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar lainnya dihukum 4 hari, karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar. Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Baginda Raja, dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Baginda Raja kemudian memerintah prajuritnya, untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar-pembesar tersebut. Baginda Raja akhirnya kembali ke istana, dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan, tapi ia merasa senang, karena bisa membantu menyelesaikan masalah pengemis tersebut.